Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kulsum Nuryanti. Di sini saya akan menjelaskan soal dengan menggunakan penyelesaian kriteria-kriteria yang ada pada teori pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya, kita lihat video ini. Baik, mungkin langsung saja kita ke contoh soal materi yang berkaitan dengan kriteria teori pengambilan keputusan, di mana dengan soal penyelesaian kriteria-kriteria pengambilan keputusan dalam suasana uncertainty matrix atau tidak pasti payoff hasil investasi. Kita langsung ke soal dan kita tandai. Di sini ada alternatif investasi, yaitu ada obligasi, ada deposito, dan ada properti. Di mana obligasi jika dilihat dalam prospek ekonomi, ketika cuaca sedang cerah, maka obligasi itu berada di posisi 200 juta. Ketika di cuaca sedang, obligasi terdapat dengan angka 65 juta dan dalam keadaan lesu 15 juta. Begitupun deposito dan properti. Kita bisa lihat dalam keadaan cerah, sedang, dan lesu. Begitupun properti dalam keadaan cerah 250 juta dan dalam keadaan sedang 150 juta dan dalam keadaan lesu minus 100 juta. Baik, kita hapus. Sekarang kita tentukan kriteria yang pertama. Kriteria maksimin dengan pengertian untuk memilih keputusan yang mencerminkan nilai maksimum dari hasil yang minimum. Kita lihat investasi solusi itu dengan deposito. Kenapa bisa dengan deposito? Karena mari kita lihat nilai antara antara obligasi, deposito, dan properti itu lebih besar deposito dibanding obligasi dan properti. Kita lihat pada payoff maksimum, obligasi itu hanya 15 juta, sedangkan deposito itu 30 juta dan properti minus 100 juta. Di mana kita bisa tahu nilai ini? Kita tahu dan kita bisa lihat di bagian ini, prospek ekonomi dalam keadaan lesu. Dalam keadaan lesu, deposito itu lebih tinggi, sedangkan dalam pengertian dalam pengertian maksimin kita itu untuk memilih keputusan yang mencerminkan nilai maksimum dari hasil yang minimum. Jadi, kita mencari atau kita mengambil nilai yang maksimum dari yang minimum. Dalam deposito adalah nilai terbesar di antara obligasi dan properti. Sekarang kita lanjut kepada yang kedua, yaitu dengan kriteria maksimak, di mana pengertian kriteria maksimak itu untuk memilih alternatif yang merupakan nilai maksimum dari payoff yang maksimum. Dengan asumsi, biasanya si pengambil keputusan merupakan orang yang sangat optimistik. Kita lihat alternatif investasi obligasi dengan payoff maksimum 200, deposito 175, dan properti 250. Dari mana kita bisa tahu nilai ini? Kita lihat dari prospek ekonomi yang sebelumnya. Nah, yang ini yaitu dalam keadaan cerah. Obligasi dan deposito dan properti, nilai yang kita ambil itu dalam prospek ekonomi dengan cuaca cerah, yaitu obligasi 200, deposito 175, dan properti 250.
Maka kita masukkan ke dalam payoff maksimum, yaitu obligasi 200, deposito 175, dan properti 250. Di sini, nilai yang paling besar di antara yang besar itu adalah properti 250. Maka alternatif solusinya adalah properti. Kita lihat dalam pengertian maksimak itu sendiri, yaitu untuk mengambil nilai merupakan nilai yang paling maksimum di antara payoff yang maksimum. Maka bisa kita lihat apa yang menjadi alternatif solusinya, yaitu adalah properti. Jika menggunakan penyelesaian maksimak. Yang ketiga yaitu kriteria minimax regret atau penyesalan, di mana dengan pengertian dimaksudkan untuk menghindari penyesalan yang timbul setelah memilih alternatif keputusan yang meminimumkan maksimum penyesalan atau keputusan yang menghindari kekecewaan terbesar. Kita lihat dalam penyelesaian minimax regret, yaitu jumlah regret atau opportunity loss sama dengan payoff maksimak dikurangi payoff alternatif peristiwa tertentu. Di sini sudah terdapat angka. Kenapa ini bisa 250? Karena jika dilihat dalam prospek ekonomi yang terdapat pada soal, itu yang paling besar adalah deposito. Maka kita ambil nilai yang paling besar lalu dikurangi dengan payoff alternatif peristiwa tertentu. Begitupun dalam keadaan sedang. Dalam keadaan sedang, jika dilihat dari prospek ekonomi, yang paling terbesar adalah properti, yaitu sebesar 150. Dan jika pada cuaca lesu, yang terbesar itu adalah deposito, yaitu 40. Lalu kita kurangkan seperti pada rumus, yaitu 250 dikurangi 200 sama dengan 50. 250 dikurangi 175 sama dengan 75. 250 dikurangi 250 sama dengan 0. Begitupun seterusnya dalam keadaan sedang dan dalam keadaan lesu. Lalu yang paling meminimumkan kekecewaan atau agar alternatif atau keputusan yang diambil itu tidak mengecewakan. Makanya solusi investasi itu adalah deposito, karena deposito tingkat kekecewaannya itu lebih kecil dibandingkan dengan obligasi ataupun properti. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah nomor 4, yaitu kriteria Hurwitz atau kompromi antara maksimak dan minimax. Dengan pengertian si pengambil keputusan tidak sepenuhnya optimis dan pesimis sempurna, sehingga hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimisme untuk mengukur optimisme dengan bilangan keputusan. Kita lihat koefisien optimisme kita bisa lambangkan A sama dengan 1 bagi si optimis total atau maksimal. Sedangkan yang A sama dengan 1 sangat pesimis atau optimis 0 atau maksimin. Atau kita bisa diasumsikan dengan A sama dengan optimis, 1 min A itu adalah pesimis. Lanjut. Penyelesaian kriteria Hurwitz. Bilangan 70% dan 30% itu sudah ditentukan. Sehingga A untuk 70% atau sama dengan 0,7 dan 1 min A adalah 30% atau 0,3. Sehingga untuk menentukan ukuran realisme, yaitu sama dengan hasil maksimal dikali A
sama dengan hasil minimal dikali 1 min A. Di sini sudah terdapat payoff maksimal dan payoff minimum. Dari mana hasil ukuran realisme ini? Nah, untuk ukuran realisme yang tadi itu dari mana sehingga menghasilkan 144,5, 135,5, dan 145. Kita lihat, ukuran realisme itu seperti pada rumus. Dengan rumus, payoff maksimal dikurangi payoff peristiwa tertentu. Sehingga 200 itu adalah payoff maksimal. Sehingga 0,7 dan 0,3 itu adalah payoff peristiwa tertentu. Yang berarti sudah ditentukan dalam soal. Cara perhitungan yaitu dengan mengalihkan 200 dikali 0,7 ditambah hasil 415 dikali 0,3 sehingga menghasilkan 144,5. Lalu yang menjadi alternatif solusinya adalah properti 145 karena ukuran realisme properti itu lebih besar daripada obligasi dan deposito. Lanjut ke terakhir, yaitu kriteria Laplace atau dimaksudkan memberikan bobot yang sama setiap kondisi pasar dengan asumsi semua peristiwa mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Kita lihat alternatif investasi obligasi, deposito, dan juga properti. Dengan alternatif solusi adalah deposito 104,99 karena nilai harapan yang sudah dihitung ini yang paling terbesar adalah deposito dibandingkan obligasi dengan properti. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Kita hitung 1/3 dikali 3, 1/3 dikali 200, 1/3 ditambah 60, 1/3 ditambah 15. Itu akan menghasilkan 93,33. Begitupun dengan deposito atau properti. Dan dari mana nilai 1/3 itu? 1/3 itu adalah nilai yang sudah ditentukan pada soal. Lalu ketika kita sudah beres, kita sudah selesai di tahap akhir. Kita lihat pada kesimpulan, yaitu dengan kriteria maksimin yang menjadi alternatif solusinya adalah deposito. Dan pada kriteria maksimak yang menjadi alternatif solusinya adalah properti. Dan pada kriteria maksimak regret atau penyesalan, yaitu yang menjadi alternatif solusinya adalah deposito, dan kriteria Hurwitz yang menjadi alternatif solusinya adalah properti, dan yang terakhir Laplace yang menjadi alternatif solusinya adalah deposito. Nah, itu saja penjelasan yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.